Karena sabuk ini doa orang banyak. Gue Maksudnya? bisa dapat ini ya karena orang yang dukung gue kan. Banyak fans gue kan. Mereka yang dukung gue, mereka yang berikan gue support pada saat gue jatuh, pada saat gue capek, pada saat gue, aduh kayaknya gue nyerah deh. Nah, tapi banyak orang tuh yang mendukung gue agar gue, ayo maju. Nah makanya gue bilang, ini sabuk, bukan gue punya. Sabuk punya fans gue. Jangan besar kepala pada saat Anda berada di atas, berasakan kita itu seorang juara atau seorang pemenang. Lantas kita bisa seenaknya nganggap faktor-faktor lain itu, lu bukan lawan gue. Enggak. Kalau udah kayak begitu, lu udah pasti kalah. Fighter muda ini tips ya dari Ko Ahong. Artinya bagaimana kita berada di tengah-tengah antara emosi dengan tidak emosi ketika bertarung. Dan ini buat saya sih sulit. Karena gue nggak bisa ngelupain orang-orang yang berjasa dalam hidup gue gitu. Pada saat gue jadi tai. Tapi pada saat gue jadi permata, orang pada ngedeketin, pengen ngambil permata gue. Roda kehidupan pasti berputar. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Be a champ, be a best finisher. Saya, Rudy Ahong Gunawan. Hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Hanya di Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah cerita para atlet dan sisi-sisi lain dari kisah-kisah atlet di Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke. Mitra olahraga, podcast kali ini buat saya spesial karena sejak lama saya jadi wartawan, hampir 26 tahun lah. Justru atlet ini nih yang saya tunggu-tunggu untuk wawancara. Cuman sayang ketika itu sulit buat saya untuk wawancara yang mixed martial art karena selalu nggak kebagian dari penugasan untuk olahraga ini. Tapi ini momen yang paling bagus buat saya karena Lensor Podcast kali ini kedatangan tamu spesial. Kalau dibilang dia legendnya di One Pride, dia fighter yang sudah menjadi juara kelas welterweight, sudah menjadi ya karena dia pernah memegang juara di welterweight. Tapi jangan lupa karena dia adalah pemegang sabuk abadi di kelas welter. Dan banyak fansnya mengeluh-ngeluhkan dia untuk dia kembali tampil di One Pride MMA karena sudah agak lama dia belum tampil lagi. Dan yang pasti ketika orang-orang mengeluh-elukan namanya untuk tampil di MMA, tapi justru dia menghilang dari peredaran bumi. Oke, mitra olahraga, the one and only, siapa lagi? Rudy Ahong Gunawan. Sebelum saya bertanya-tanya ke Ahong, mohon maaf karena di sini banyak virtual penonton, jadi yang keluar suaranya aja. Saya tanggung. Oke, ngomong-ngomong, tadi saya clue-nya ditelan bumi ya. Artinya Ko Ahong sempat menghilang gitu kan. Hampir berapa tahun menghilang. Terus apa sih yang Ko Ahong jalankan sekarang, aktivitas yang terkini lah yang Ko Ahong jalankan saat ini? Saya bertapa. Bertapa? Ya. 212 dong. Dadanya dong. Nggak. Aktivitas sehari-hari sekarang jadi tukang urut katanya, didoain jadi tukang urut nggak apa-apa. Tukang Yang urut. penting ngebenerin orang kan, Yeah. daripada kita nyalain orang. Intinya berbuat baik ya. Iya. Sekian lama terakhir bertanding tuh kalau saya lihat dari data itu di 2020 kalau nggak salah ya. Datanya di sensus mana? Di BPJS sebelah belum bayar soalnya. Oh, iya. Itu di 2020. 2020 lawan Alex Mustard. Alex Mustard. Nah, abis itu nggak pernah kedengaran lagi suaranya nih. Menempuh ilmu Ini ya. ilmu kebal. Nah, kalau begitu lama hilang, apa yang dirindukan sih dari One Pride-nya? Mukul orang. Mukul orang? Ya kalau mukul orang di jalanan masuk polisi lu. Jadi yang resmi-resmi aja ya? Iya. Bahaya. Nanti dilaporin polisi. Kalau repot dah. Nah, ketika di oktagon masuk, kita entrance terus masuk. Banyak mungkin yang muda-muda mau tahu apa sih yang dirasakan ketika masuk, apalagi
kalau kita istilahnya kita pemegang sabuk nih, kita kan terakhir ya setelah pemanggilan yang lawan yang sudut biru. Kita udah ngelihat dia tuh, apa yang kita rasakan ketika masuk oktagon? Ya, saya nggak merasakan apa-apa sih. Yang penting intinya gue lakukan yang terbaik, performa gue harus menampilkan yang terbaik. Pada saat gue entrance, ingin menghibur orang, karena satu pertarungan itu kesannya seram kan, kasar kan. Nah, gue cuma pengen menghibur aja. Jadi pada saat gue entrance, gue dengan santai, gue icebreaker, agar mencairkan suasana dan juga gue nggak terlalu tegang aja gitu. Oke. Jadi lebih kalau karena bicara tentang entertaining lebih ke menghibur orang sebenarnya, walaupun kalau dibilang olahraganya keras ya. Ya, semua yang ditayangkan sama televisi kan untuk tinju ataupun MMA itu kan tujuannya kan untuk memberikan tontonan kepada pencinta MMA ya khususnya ya. Iya. Jadi ya untuk memperkenalkan bahwa MMA ini bukan cuma kasar-kasaran doang, bukan cuma pukul-pukulan doang, tapi ya kadang ada yang bisa ngelucu, ada yang bisa ya kan ya menunjukkan apa yang dia bisa. Nah, mitra olahraga asal tahu ya, Ko Ahong punya gaya yang khas yang selalu muncul ketika mau fight. Dia gini nih. Dari kemarin gue mau niru, akhirnya bisa juga. Nah, biarpun lucu, biarpun kalau fight-nya gahar, tapi Ko Ahong hasilnya adalah pemegang sabuk abadi di kelas welter. Mana sabuknya? Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya nggak ini. Bukan ikat pinggang, sabuk. Oh, sabuk ada di bini gue. Ah. Ini bini tercinta gue. Ah. Mami. Ini sabuk gue, ini bini gue, tapi nggak pernah ketukar. Nggak pernah ketukar. Ini sabuk, ini bini. Tapi gue lebih sayang bini daripada sayang sabuk. Kalau sabuk punya orang banyak. Kalau bini punya gue doang seorang. Nah, kan gitu. Karena olahraga ini namanya siapa dong, kasih tahu dulu. Oh iya, namanya adalah Caroline Handojo. Nanti lu terkesime. Ah, gitu. Wah. Oke, makasih Cedi, tolong dibawain. Cium dulu dong. Biar ada yang cemburu. Tapi ada yang menarik loh ketika kita memperkenalkan istrinya Ko Ahong, karena yang saya tahu Ci Caroline ini awal kenal nggak tahu kalau lu fighter ya? Kagak, gue dipikir tukang pungut. Lah orang kita nggak punya apa-apa. Datang ketemu dia, ngajakin dia pacaran, naiknya motor, teng. Sampai di sana, lu ada mobil nggak? Pinjam mobil lu dong. Kita pergi nonton, yang gitu. Takut kali ya malu. Bukan takut, coy. Jadi intinya nggak, pada saat kita ada di level terbawah kita, siapa yang bisa menemani kita kan gitu. Pada level terbawah kita, pada saat kita, walaupun saya champion, tetapi saya nggak punya duit sama sekali, nggak ada harta sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi sekalipun lu terkenal, lu belum tentu kaya. Sekalipun lu kaya, lu belum tentu terkenal, kan gitu. Tergantung itu pilihan. Cuma maksudnya pada saat kita menjalani hidup, pada saat kita berada di posisi bawah, siapa yang nemenin kita? Pada saat kita posisi atas, banyak yang nemenin kita. Tapi pada saat kita kalah, kita jatuh, banyak orang yang ninggalin kita kok. Bahkan, udahlah, udah tua, udah nggak usah tanding lagi, ngapain tanding? Didukung pun enggak. Yang ngedukung siapa? Ya bini gue doang satu. Nah, dia tinggal nungguin kata gue. Gue mau tanding. Nggak tanding, ya nggak tanding. Tapi gue cuma butuh bantuan dia doang. Karena gue nggak akan bisa ngelewati apapun itu tanpa dia gitu. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik ya ketika kita sedang di bawah. Ya, jadi yang terbaik itu datang pada saat terakhir. Seperti gue makan bakso, menyisakannya terakhir bakso gue. Makanannya? Salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Yang terakhir nggak enak kalau makan bakso. Karena mesti bayar. Nggak enak. Lain gue punya bakso. Oke, kita balik lagi ke MMA. Sabuknya kalau mau ditaruh di sini boleh, nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, biar ini. Susah tapi. Nah, cakep. Tapi tadi kenapa gue sebut sabuk ini milik orang banyak gitu. Bini gue sih seorang gue punya.
Karena sabuk ini doa orang banyak. Gue Maksudnya? bisa dapat ini ya karena orang yang dukung gue kan. Banyak fans gue kan. Mereka yang dukung gue, mereka yang berikan gue support pada saat gue jatuh, pada saat gue capek, pada saat gue, aduh kayaknya gue nyerah deh. Nah, tapi banyak orang tuh yang mendukung gue agar gue, ayo maju. Nah makanya gue bilang, ini sabuk, bukan gue punya. Sabuk punya fans gue, punya orang-orang yang mendukung gue. Sampai di tempat klinik gue aja gue taruh sabuk gue, itu khusus buat mereka-mereka itu semua yang mau foto. Mau foto, bukan gue yang pakai, mau foto, mereka yang pakai. Dan Mitra Olahraga saya tahu ya, untuk mendapatkan sabuk abadi ini tidak mudah karena Ko Ahong harus berturut-turut 3 kali mempertahankan gelar. Artinya intinya 4 kali ya, 4 dia merebut, 3 ini harus mempertahankan baru dia berhak mendapatkan sabuk abadi kelas welter. Salah gue ya? Itu nggak benar nggak? 3 tambah 1, 5. Nah, makanya gue ambil IPS, nggak ngambil IPA karena matematikanya parah banget ini. Jeblok dong kita ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini pencapaian yang fenomenal untuk seorang Ko Ahong. Mungkin dan semua fighter di One Pride pasti mengharapkan seperti ini. Kemarin saya kita podcast juga dengan Suwardi juga dia belum pernah dan dia sangat memimpikan sebenarnya dia mendapatkan kelas bodyguard. Kalau gue memimpikan dapat cewek yang baik hati. Udah punya bini. Ya maksudnya itu dapatlah bini gua. Kalau ini dapatnya berkat dari Tuhan, bukan dari mimpi. Tadi bicara soal fans mengelulukan. Lu gua. Lu ya gitu. Nah, kapan mau tarung lagi? Kapan mau masuk oktagon lagi atau naik oktagon lagi? Comeback lah istilahnya, comeback setelah lama. Terakhir 22, hampir Februari. 2 tahun. Februari. Hitungannya Februari. Udah dapet tuh ya. Udah dapat. Feng Shui-nya dapat. Kan suhu gue. Asal tahu ya, Ko Ahong akan naik di Februari, jadi tungguin aja One Pride MMA yang tayang di Antv setiap Sabtu. Jadi jangan lupa, waktu kemarin memang di TV One, sekarang di Antv. Jadi sekalian promosi bahwa One Pride ada di Antv dan Ko Ahong akan muncul di bulan Februari awal. Doain aja berat badan gue turun. Ya. Sama dosa gue turun ya. Karena sekarang PR-nya adalah menurunkan berat badan. Kelas welter 77 ya, dan harus mencapai 77. Sekarang berapa beratnya? Dari 92 gue udah turun ke 86. 86 masih PR gue jadi ke 77. Tapi dikasih makan enak terus sama bini gue. Jadi makan terus. Iya. Jadi gue bingung nih, bini gue ngedukung atau bini gue suruh jangan tanding kan. Repot kita. Enggak dimakan sayurnya kita enggak diapa-apain juga sih, enggak. Aman. Sebenarnya itu cerita sama kita lagi. Kita nggak makan dicemberutin gitu kan. Ada suara-suara. Oke. Ruth, gue Rudy atau ya apalah gitu. Nama gue ada 3. Rudi, Ahong, Gunawan. Terserah mau panggil Rudi, Ahong, atau Wawan. Enaknya Wawan ya. Iya. Akrab banget. Nah, lawan yang menurut lu ketika dia kan udah 11 kali bertanding ya di One Pride ya. Rekornya tuh 9 menang, 2 kali kalah. Nah, siapa lawan-lawan terberat yang pernah lu hadapi? Diri sendiri. Semua gampang, gampil. Begitu. Enggak, bukan menyepelekan lawan, enggak, bukan. Yang jelas untuk mengalahkan lawan, semua lawan pasti mereka yang terbaik gitu maksud gue. Cuman yang paling sulit adalah pada saat diri sendiri itu emosi. Karena pada saat lu emosi semuanya hancur berantakan. Stamina lu, tenaga lu, pukulan lu, otak lu, semua udah nggak kepikiran. Jadi yang ada emosi aja. Cara yang benar adalah bangkitin emosi lawan, bikin lawan nggak bisa berpikir jernih. Jadi yang lu bilang entertain, orang mau cywar apa segala macam, kalau orangnya bagus, kuat, dia bisa bikin itu cywar masuk ke dalam hati, menang dia. Tapi kalau dia nggak bisa, dianggap angin lewat doang gitu. Nah, buktinya gue bisa kalah karena apa? Karena gue nggak bisa ngalahin diri gue sendiri. Di saat gue emosi, gue harusnya bisa memilih antara ini pilihan lu bertindak rasional atau lu ngikutin
emosinya lu. Pada saat lu bertindak rasional, sekali pukul, pop, jatuh. Diamin aja. Dia bangun, jatuhin lagi, plok. Tapi pada saat emosi yang bermain, rasional lu nggak berjalan. Ketika lu kalah terakhir sama... Enggak gini. Lu bingung kan antara gue kalah apa menang kan? Enggak, karena lu 11, itu kalah itu di 2 terakhir ya. Hitungan lu kan salah. Bener 11. Matematika lu nggak lulus. Kagak beneran nih. Iya, 11. 11, 2 terakhir kalah. 2 terakhir kalah. Yang pertama emosi, yang kedua hilangin emosi. Salah juga. Oh gitu. Makanya itu gue arah pertanyaan itu sebenarnya itu udah ketebak gue ya. Justru 2 ini karakter pertandingannya beda ya. Kok malah ketika tidak emosi malah lu ini. Karena kalau gue lihat dari yang pertandingan lain, lu tuh tergolong fighter santun lah dalam tanda kutip gue ya yang katakan lu santun. Kenapa tuh bisa? Soleh. Soalnya sholatmu lo kagak aja. Iya, kan gue cinta damai bro. Enggak, jadi pada saat kita bertanding dengan emosi, kita akan kalah. Tetapi pada saat kita bertanding tanpa emosi, kita juga akan kalah. Nah, pada saat kita bisa menjadikan hikmahnya, oh berarti gue tahu nih. Dari pengalaman gue, kalau gue fight, gue nggak boleh namanya hilangin emosi, gue juga nggak boleh emosi. Jadi, nggak usah pikir, nggak usah dirasa, ya fight aja. Fighter muda ini tips ya dari Ko Ahong. Artinya bagaimana kita berada di tengah-tengah antara emosi dengan tidak emosi ketika bertarung. Dan ini buat saya sih sulit dan belum nangkep lah secara ininya. Tapi buat itu mesti bertapa muda, dulu. Hah? Bertapa dulu baru. Gila. Ya, Artinya itu intinya sih gitu aja sih. Intinya pada saat lu tidak emosi, lu nggak mengeluarkan emosi lu juga salah, lu pasti kalah. ya karena dari 9 fight kalau gue perhatiin lu selalu ketika kalau tinju tuh namanya si Thai boxer ya. Lu langsung selalu mengawali dengan pukulan yang keras, lu Gara-gara gue ngedorong. pengen kencing kabel pipis, pengen cepet-cepet selesai. Akhirnya selesai. Bukan pengen selesai buru-buru kawin orang, enggak ada di kamus saya itu untuk kawin orang cepet-cepet. Tidak pernah ada. Karena itu namanya masuknya emosi. Masuknya emosi loh kalau lu berpikiran, ayo bel bunyi, teng, buk, kayak kebo. Tapi hampir 9 fight lo yang menang kayak gitu loh kalau gue perhatiin ya. Anda salah. Waktu lawan Agus siapa tuh? Agus siapa itu yang Agus Prasetyo. Tuh Agus Prasetyo udah sampai itu kan benar-benar awal tuh. Angga itu. Ada Mas Angga di sini? Nggak, jadi gini. Pada saat saya fight, saya hanya naluri yang bermain. Emosi ada, tapi juga nggak pakai emosi. Buktinya pada saat saya mukul, saya mengeluarkan emosi saya. Tetapi pada saat saya selesai memukul, saya melihat lawan saya sudah tidak berdaya, saya hilangkan emosi saya. Iya. Sehingga saya tidak emosi. Dan saya masih bisa berpikir dengan nalar saya bahwa apakah lawan saya sudah pingsan atau belum. Bisa dilihat tuh nanti di videonya fight-nya Ahong Asal ada ketika video bokep. lawan Inggris, Alwin siapa tuh? Alwin Kincai. Kincen. Ketika lu udah di mount ya, lu udah mau mukul sebenarnya, tapi wasit belum nyetop tuh. Tapi lu akhirnya nggak jadiin mukul karena lu udah lihat bahwa Alwin tuh sebenarnya udah hilang ini ya, blank lah gitu kan. Akhirnya diberhentiin juga. Buat gue itu yang dalam tanda kutip ini fighter santun. Lu nggak ngabisin orang, sebenarnya orang udah tahu bahwa dia tuh udah lemas lah ya dalam tanda kutip gitu ya. Gitu kan. Dan lu selalu diakhiri dengan minta maaf ya. Emang lebaran? Emang lebaran, baru gue ngomong. Minta Mancing. maaf, bukan minta maaf. Jadi sorry ya gue mukul lu tadi. Ya nggak lucu juga. Kagak, intinya ya kita respect aja, maksudnya ya nggak ngapa-ngapain juga sih. Kita bicara ini. Teknik yang langsung serius nih, teknik yang lu kuasai nih di MMA itu apa sih? Jiu-jitsu, jurus pijit susu. Bukan dong, beda kalau itu.
Kagak, kan gua Kalau itu di ground itu gua petani cutek-cutekin sapi. orang. Kalau itu petani sapi. Kalau jujitsu itu yang petani sapi, karena sapi kan nyari susu Gini. kan. Iya. Kalau gini Kalau beda. ini jujitsu ya jujitsu yang mana? Jujitsu saya jujitsu dari Jepang, bukan dari Brazilian jujitsu. Dan saya fight-nya adalah berdasarkan stand up fight. Tetapi bantingan, kuncian ada. Tetapi kuncian yang digunakan adalah kuncian untuk tentara, anggota, kepolisian. Jadi bukan kuncian yang digunakan untuk di Brazilian Jiu-Jitsu, enggak. Di Brazilian Jiu-Jitsu itu hanya pengembangan yang ada di materi dari Jiu-Jitsu gitu. Gitu aja sih. Waktu yang paling lo record yang paling cepet sih waktu ketika lo mengalahkan lawan tuh berapa menit ya? Masih ingat Detik, nggak? Pak, detik. Detik ya? Detik, bukan menit. Menit masih lama. 1 menit 60 detik. Udah kan gue bilang gue matematika gue pinter. Masa gua ajari orang tua? Dikutuk kita. Lanjut. Di berapa detik ketika Eh, paling ini rekor tercepat? Di One Pro 16 detik kayaknya. 16 detik. Wow. Mantap. Dan Enggak semua kesandung waktu gua lagi ngejar dia, kesandung lawannya. Enggak tahu, gue lupa. Gue nggak boleh menyebutkan nama, nanti ada yang tersungging. Kan kita respect. Tapi kalau gue tanya 2 pertarungan lo yang paling top, siapa lo nggak akan nyebut ya? 2 pertarungan yang paling top, gue nggak pernah mikir pertarungan gue itu paling top, enggak sih. Cuman gue nggak tahu, karena yang bisa bilang pertarungan yang top adalah penonton. Gue hanya sebagai pelaksana, penonton yang bisa menilai mana yang top. Kalau saya nggak berani bilang mana yang top, karena jika saya bisa mengatakan A yang top, B yang top, berarti saya sudah sombong. Wow, ini banyak julukan. The Punisher, King of Knockout. King of Knockout ini Pak Ardi Bakri yang waktu itu yang memberikan Koko King of the Knockout. Lu ketika itu lagi kalau masih ingat ya mengkaukan siapa atau kenapa Pak Ardi begitu spesial banget ngasih nama lu jadi King of Pakai Knockout? telur nggak? Enggak, tergantung lah, tergantung duitnya. Tergantung duitnya. Kalau nggak pakai telur, dia nyebutin gua King of Knockout. Ya gua juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau pakai telur, ya untuk menjual gua kan. Kan gua dijual. Lah kan kita kan produk daripada suatu TV nasional. Anjir. Entertain itu yang lo kita kan. Nah, karena kalau nggak ada TV One, nggak ada Antv, ya kita bukan siapa-siapa kan. Ya kan ini itu kan. Benar, daripada Lu mau berantem di jalanan. Berantem di jalanan, kita ke polisi bayar duit. Ya, Ya, belum lagi lu fatal, mati salah. nanti salah, udah penjara lah itunya. Di penjara, nggak bisa ketemu bini. Gue bersyukur pada saat gua itu menjadi champion, bukan karena gue pengen, tetapi karena gue berusaha. Nah, gue nggak pernah pengen. Karena sebesar apapun lu pengen, keinginan lu pengen, tetapi pada saat lu nggak dapetin keinginan lu itu, kepengenan lu itu, ya lu akan kecewa. Jadi saya tidak pernah pengen menang, nggak pernah. Tapi lakukan aja gitu. Ambisi nggak ada tuh ketika waktu mau menang itu? Lu nggak ada ambisi, wah harus menang nih, No. nggak ya? Nggak ada. Oh, gitu. Pokoknya ya jangan sampai gua luka, jangan sampai lawan gua hancur gitu aja. Karena gue pernah ini mak gue dulu ya ngomong, tangan kiri gue bisa mukul orang mati katanya garis tangannya. Oh gitu. Iya. Jadi gue simpen baik-baik tangan kiri, mukul tangan kanan. Waktu gue mukul tangan kiri, dia nggak jatuh lu, jatuh cuman bangun lagi. Jatuh yang pertama kan, menit pertama tuh. Iya. Ngapain dibangun ya? Hah? Ngapain dibangunnya? Kalau dia nggak bangun ya, nggak bakal luka dia tuh, nggak bakal codet. Lu kan Harusnya tidur aja. lu salah ketika udah di ground balik badannya itu. Salah nggak? Salahnya dia. Waktu gua pukul, dia udah pingsan. Tlek. Gua bangunin lagi lu, gua pukul dia lagi, bangun kan. Lu tau nggak kayak di rumah sakit Kayak tuh, di ini ya, ada yang dus, jantung ya. jantung CPR. Nah, gua gebuk dia, pluk, hidup lagi. Nyawanya mau melayang nggak jadi, masuk lagi dia. Mau dipanggil sama Tuhan nggak jadi, balik. Set. Nah, jadi gua pikir-pikir ini kesalahan gua. Harusnya waktu mukul tidak dengan emosi. Betul. Orang dia pingsan kok. Sudah pingsan, dia nggak tahu apa yang dilakukan, dia cuma bisanya meluk doang.
Dia pikir gue bini. Dia lupa kalau lagi di oktagon, dia pikir lagi di rumah, di kasur. Dia peluk bini begini. Gue yakin mitra olahraga tertarik langsung cari videonya ketika mereka dia main lagi nih di 2019 kemarin. Aduh. Nah nih ngomong nih oktagon, kalau di luar oktagon lu emosian nggak? Gue? Iya. Dulu gue emosian. Gue pernah berantem, ya mobil lagi jalan, gue lompat, gue turun. Gue? Ya, jadi gelinding-gelinding gue kayak babi. Gelinding beneran. Jadi gue lupa kalau tuh mobil jalan. Jadi gue ingetnya, gue pengen berantem aja. Jadi gue buka pintu, mobil jalan, gue turun. Kan udah nanggung ya. Udah gelinding, nggak keren kan. Dia bilang, mampus lu, kata dia begitu. Sama yang gue pengen ajak ribut. Ya gue kejar dong, dia naik motor, gue jalan lari. Dapet lu. Motor keprek kali ya. Nah gue berantem tuh di perapatan. Semua mata menatap. Itu yang udah gue jadi takut, nah ini dia besok pos kota masuk. Fighter MMA, berantem di tengah jalan, digondol polisi, mampus kita. untung nggak ya. Untung kagak, gue buru-buru masuk habis berantem. Jadi ini cerita pertama nih, asal tahun nih. Jadi gue habis berantem, gebuk-gebuk, orang udah mau pisah-pisahin, males gue ribut lah, gue jalan aja. Pertanyaannya mobilnya kemana itu? Nah, mobilnya dibawa supir. Parah banget. Supir gue marahin, ngapain lu jalan kan gue mau jalan, mau turun ya? Salah ya? Salah, karena dia emosi main turun aja. Karena supirnya kan gue supirnya. Kacamata gue hilang. Nah, sekarang gue mikir kalau mau berantem, kacamata gue mahal, jangan deh. Iya kan? Iya, mikir kacamata, satu. Mikir bini, nanti kalau kita luka kita nggak bisa dipermak. Itu artinya emosi. Emosi. Jangan sampai. Jadi gue sama bini gue dilatih emosinya. Sama kokonya dia juga. Karena dia tahu yang bisa ngalahin gue cuma emosi gue doang. Sebelum kita ngomongin Ciro nih, jurus yang pertama atau yang pertama ngajarin lo MMA atau Jiu-Jitsu siapa? Sadap, awas nancep. Panjang mikirnya. Gue belajar Jiu-Jitsu ya. Susah nih silsilahnya panjang. Nanti kalau gue begini nggak kelar nih sejam. Set, Panjang, namanya Pak Harmudianto. Gampang ya. Nah, itu pelatih gue di Untar. Oh, okay. Itu Harmudianto, Mas Harmudianto. Dia pelatih Jiu-Jitsu. Dia yang bikin gue juga kepengen fight gitu di MMA. Oh, berarti kenal di kampus ya? Emang kenal cewek di kampus? Emang kampus dong Itu gue. si Ju bukan Jiu-Jitsu. Kagak, gue Jiu-Jitsu gue udah dari tahun 97. Tahun 97 waktu gue SMP. Kerusuhan tuh, waktu kerusuhan mah gue seru gue. Tinggal di dalam rumah nggak berani keluar gue mah. Si gue udah ngeliput itu. Gue udah jadi kameramen tuh. Iya, bahasanya beda. Ini gampang dipletotin nih. Tua banget gue ya. Seru gak? Banget. Jangan terjadi lagi di Indonesia. Jangan, cinta damai jangan. itu. Nggak, tapi kesini-sini nggak. Kesini-sini rasis itu udah nggak ada lagi. Iya. Nggak, udah berkurang jauh kok. Gue ngerasain kok. Bahkan yang mendukung gue banyak kok. Orang daripada pribumi banyak semua. Makanya ketika lo bilang Ahong itu bagiannya, enggak lah. Buat gue itu julukan yang... Itu hanya orang-orang yang sebagian. Yang nggak suka gue aja. itu mulut-mulut anak ini. kecil. Iyalah. Hanya anak kecil. Nggak Nggak usah cuma kan, dipikirin gue bikin banget. cerita bro. Lu Iya. nanya. Kan gue Nah. nggak panjang. Kan tadi banyak tips tuh buat fighter muda tuh. Ada tips lagi yang buat selain tadi emosi ya, menahan emosi. Punya duit tabung. Harus rajin. Kalau nggak bakal kaya. Karena rajin adalah Pangkal nggak tahu capek. gua, bakal paha. Capek kalau rajin lah. Gini, lu nanya apa sih? Gue lupa. Gue lupa sendiri. Tips untuk fighter muda selain yang tadi menahan emosi. Oh, Fighter iya. muda lah terutama yang lagi main di One Pride nih. Biar namanya besar dan melegenda seperti nama lu. Tipsnya, jangan contoh saya. Ah, Ya, jangan contoh saya. Gue cuma menang hoki. Jangan contoh saya. Satu contohnya, ya jangan contoh keburukan saya, bukan contoh kebaikan saya. Kebaikan tetap harus ditiru, keburukan jangan. Maksudnya adalah gini, jangan besar kepala pada saat Anda berada di atas, berasakan kita itu seorang juara atau seorang pemenang, lantas kita bisa seenaknya nganggap faktor-faktor lain itu
lu bukan lawan gue. Enggak. Kalau udah kayak begitu, lu udah pasti kalah. Karena lu sombong, lu kalah. Karena kesombongan itu dari hati. Kalau udah dari dalam diri kita sombong, lu nggak bisa ngalahin diri lu kalah. Jadi intinya adalah A tambah B tambah C sama dengan D. Tiba-tiba lagi. Jadi kalau dibilang benar, Ko Ahong ini nggak sombong. Kayak ketika dia dapetin pertama kali title kelas welter, teman-teman TV One tuh waktu mereka yang live itu diajak makan bareng sama dia. Hadiahnya diajak makan-makan ke restoran. Sendiri. Jadi kru-kru yang di sini kayaknya kita mau diajak makan bareng juga. Tunggu Februari gua menang ya, semuanya gua bawa. Ntar menang. Janji gua. Janji adalah hutang. Lu catat aja hutang gua berapa. Oke, mitra olahraga, selain fighter, bro. selain fighter top, selain fighter legend, Ko Ahong ini ahli dalam bidang chiropractic. Saya tidak ngerti chiropractic itu apa. Bisa dijelasin nggak? Kalau bahasa Cinanya apa? Sing song 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 ah. Ching Chang Kling. Ching Chong Fan itu namanya. Nggak, jadi kalau gue bukan chiropractic, tapi gue namanya bone setting. Yang nemuin nama bone setting itu bini gue sendiri. Bone tulang. Oh. Setting setel. Oh, bone setting. Kalau kayak motor masuk bengkel di setel turun mesin. Nah, jadi di setting tuh. Kalau lu patah, lu kesleo, lu apa. Nah, untuk menyegarkannya kita bone setting. Oke. Jadi bagus enggak bone setting? Bone setting bagus untuk dompet gue. Kan tulang apa urusannya sama dompet? Pemasukan. Kalau nggak ada bone setting, nggak ada fulus. Nah, itu nggak ada fulus, nggak ada. Jadi ahli ya bone setting lah gitu. Jadi kalau mitra olahraga ada masalah dengan tulang belakang apa, Ko Ahong Tapi siap. sakit hati punya nggak bisa ya. Sakit hati bukan, nggak bisa saya nggak bisa. Banyak orang yang datang, kok bisa nggak kok? Gue lagi sakit hati nih. Kenapa sama siapa? Sama pacar gue. Ya kan nggak bisa. Tapi itu jangan-jangan jalan lu menuju Jangan pensiun menuju dan lu- surga. Tapi lu nggak buru-buru pensiun kan? Hah? Kagak. Pak. Nggak buru pensiun kan? Selagi Antv membutuhkan gue, OnePad membutuhkan gue selalu ada. Karena yang membentuk gue adalah OnePride. Thank you, Bang. Yang bentuk gue OnePride, gue apapun itu gue pasti akan lakukan. Sekali promo kapan lagi main? Sekali bulan? Kayaknya Februari. Februari ya, bulan Februari. Mitra olahraga Ko Ahong akan main di Antv ya, tolong Main apa? dicatat. Akan mukulin orang. iya. Akan bertaruh lagi di Oktagon di bulan Februari kalau nggak salah dan adanya di Antv. Nah, Saksikan. Kalau mau lihat gue di KO, jangan dong. salah ya. Jangan dong, lo harus menang lagi dong. Doain dong. Amin. Masa fans gue berkurang. Jadi gue butuh fansnya naik. Jadi gue membutuhkan siapa? Membutuhkan kalian semua. Yeay. Ada satu cerita yang mungkin banyak orang nggak tahu. Ko Ahong ini tuh ketika kuliah dia terkaget-kaget. Terkaget-kaget ternyata dia baru tahu dia ternyata anak angkat. Ceritanya gimana kalau baru tahu setelah kuliah? Ceritanya mau dari awal atau dari tengah atau dari... Tengah jangan kebanyakan. Jadi ceritanya... Oh dari awal dia dari makan. Gua mau cerita, makan ini. cuy. Oh iya gitu ya. Iya. Waktu. Gua ngeri lu tangan lu. Waktu. Jadi begini Pak. Pada dahulu kala, saya dibeli di namanya Sungai Pinyu, Di? Kalimantan. Oke. Jadi waktu gua dibeli oleh nyokap gue yang sekarang, yang gue tahu adalah untuk mancing karena dari dulu nyokap kan udah punya anak cewek, belum punya anak cowok, jadi gue dibeli agar mancing supaya dapat Dapat anak cowok. Iya. Bukan mancing ikan bro. Nah, dapatlah gitu. Nah, gue taunya adalah pada saat gue dibeli gue penuh dengan luka-luka. Jadi hidup gue penuh dengan luka. Hingga saat ini gue menemukan kebahagiaan. Amin. Jadi pada saat gue tahu bahwa gue ini adalah anak pungut, bukan gue marah, bukan gue ini, tetapi gue say sorry sama nyokap gue karena selama ini gue nakal. Gue yang bikin dia naik darah, gue yang ngancurin
botol jamu, gue yang megangin lampu petromak, gue pecahin, gue yang nyodokin semua ada barang di rumah, kaca gue tendang, meja gue tendang. Ceritanya lucu lagi, gue sekolah, tas sekolah gue isi air got, bukunya gue gandeng pegang, gue jalan pulang ke rumah, kan konveksi tuh, kainnya belepetan sama air got, plepet, nggak jadi jualan. Tuh anak mau dikutuk kagak tuh, kurang asem tuh. Tuh anak baik banget tuh, anak baik banget tuh. Bener, Tuh, gila. tapi untungnya, Juara welter itu lagi tuh anak tuh. tapi untungnya, gue tidak menjadikan diri gue sebagai pesakitan, dalam artian gue bukan anak yang disayang gitu. Gue bukan orang yang diinginkan, gue ini lahir aja gue udah dipukul, udah penuh dengan luka-luka. Dia disuruh Serius gue. Enggak. Gue langsung di kepala gue nih bikin skrip film cakep banget nih. Enggak, jadi waktu gue tahu, gue ngerasa dari gue kecil, gue waktu dipukul sama nyokap gue ngerasa seperti gue ini kok bukan anak kandung gitu. Jadi kalau dipukul, pelopak, gue tangkis, patah, ambil lagi satu kayu, dipukul lagi, peletak, patah lagi, nggak berhenti sampai tuh kayu habis. Tapi gue penuh dengan luka, dari orok. Dari keras ya dari kecil. Hidup adalah keras, tetapi ya jangan kalah juga. Tapi lu akhirnya berterima kasih sama ibu angkat lo ya? Gue aja baru mikir tadi malam, bini gue yang kasih tahu, lagi ngobrol-ngobrol. Jadi gue sama nyokap gue yang sekarang, gue itu kasus. Kalau lu cerai, kita putus hubungan darah. Emang gue gak ada hubungan darah sih. Cuman katanya begitu, kalau lu cerai, kita putus hubungan darah. Maksud gue gila, segampang itu. Lu ngasuh gue dari gue kecil, sampai saat ini juga. Kata yang keluar dengan, lu gak menilai siapa benar dan siapa salah. Kita mengesampingkan itu, dalam rumah tangga nggak ada benar, nggak ada salah, semuanya salah. Tetapi apakah pantas seorang ibu dengan gampangnya mengeluarkan kata putus hubungan darah? Cuman gue berpikir sama bini gue ngomong, Ini cerai yang pertama ya? bukan cerai yang kedua, gue nggak mau cerai kedua. Ya maksudnya Cerai ini pertama aja cukup. Nggak asal orang mitra warga tahu maksud gue. Kan yang tahu gue. Banyak yang tahu, sebenarnya lo doang ketinggalan. Sumpah, banyak yang tahu kok. Jangan bilang-bilang kalau gue kagak ngerti. Sampai gue dicibir kan gitu kan. Terus? Itu cibir, Oh, Cibi. cubit bibir. Waktu gua cerai yang pertama itu, kemudian gua kan married sekarang nih. Jadi anak gua 5, 2 dari mantan bini gua, 3 sekarang. Insya Allah bagus-bagus semua. Amin. Sehat. Intinya adalah pada saat gua itu dijauhi oleh teman-teman gua, emak gua, saudara gua. Gue cuma sebatang kara, memang gue batangnya cuma satu aja kara. Ya gue gak bisa kemana-mana. Modal kolor dan motor akhirnya dia nih. Modal itu doang gue lu. Jadi gue pedingin orang, satu rumah ke rumah yang lain. Kampung ke kampung, daerah ke daerah gitu kan. Ya lumayan. Tapi yang paling nolongin gue sih TV One. Sejak waktu gue lagi terpuruk jatuh, gue makan cuman sehari sekali. Makannya pun makan mie tek-tek. Tengah malam biar bisa tidur. Paginya ngopi, siangnya ngopi, makanya mirip Suwardi. Cuman hitamnya kagak kena. Dia mah tetap hitam, gue mah kagak. Nah itu ibaratnya kopi susu. Gue susunya. Susu. Nah, singkat cerita tuh. Akhirnya ketemu istri kan. Ya, yang lucunya istri gue ini lucu, padahal itu galak. Semua orang bilang dia tuh matre. Cuman gue nggak pernah lihat dia itu matre. Gitu. Dia bukan matre, tetapi cewek emang matre. Kalau kagak, bego namanya cewek. Cewek harus matre. Gue dukung cewek. Berarti dulu bego dong. Gue bego, sumpah. Ini bukti mau sama situ motor doang. Dia melihat gue kayak hartanya di hati. Oh. Orang yang paling susah adalah kejujuran.
Gue terkesima nih cerita, tapi gue gak bisa nanya lagi. Jadi pada saat bini gue ini enggak, yang deketin tuh orang BMW lah, naik BMW, naik mobil, naik Delman, naik apa, onta. Banyak yang deketin dia. Dideketin gue doang dia mau. Jangan lihat gue itu hostnya sono. Oh iya, gue benci sama lu. Lanjut kok. Masih terkesima ngeliat matanya kayaknya bersinar-sinar gimana gitu. Nggak, jadi waktu bini gue itu, gue tahu gue naik motor gue nggak punya apa-apa, cuman yang adalah hati yang tulus. Jadi gue nggak punya pikiran untuk manfaatin dia, mainin dia karena dia kaya, enggak. Gue miskin. Bini gue suka sama gue bukan karena gue kaya, tetapi gue saat itu miskin. Gue suka bini gue bukan karena dia kaya, tetapi karena gue emang suka dia aja karena dia kaya. Sama aja lu puter-puter doang bahasanya. That's love. Kayanya dia tuh kaya dalam hati dia. Kan? Karena kita itu membangun harta benda kita, kita punya keuangan bersama-sama. Jadi gue sama bini gue tuh, uang gue ya uang dia. Uang gue, uang dia, uang dia. Maksudnya gitu. Tetap bisa. Jadi di situ gue sadar bahwa walaupun gue sebagai juara, gue ini nggak punya duit. Pada saat gue jatuh, yang ngebantuin gue cuman ada orang kaya semua sih. Tapi itu pertolongan Tuhan loh. Yang ngebantuin gue orang-orang kaya semua. Nggak ada orang yang nggak mampu maksudnya. Karena kalau nggak bisa nolongin diri sendiri dia kalau nggak mampu. Orang kaya bener dong. Kalau nggak bisa bro. Nggak, maksudnya gini. Tuhan kasih pertolongan kepada saya tepat waktunya pada saat saya itu membutuhkan pertolongan. Gue sampai ngawal judi loh dulu. Ngawal orang judi loh. Kalau ditembak duluan gue di situ. Bodyguard ya, dalam tanda ini bodyguard gitu. Iya. Jadi gue berterima kasih saat itu, sampai hingga saat ini. Orang yang nolongin gue selalu tahu, gue selalu ingat. Butuh gue selalu ada gitu, pasti ada. Karena ini sama seperti TV One, One Pride, Antv. Kapanpun dibutuhkan gue pasti ada. Rian bilang, Hong bisa nggak gini-gini? Bisa. Jadwal gue yang gue mundurin. Salut. Karena gue nggak bisa ngelupain orang-orang yang berjasa dalam hidup gue ya gitu. Pada saat gue jadi tai. Tapi pada saat gue jadi permata, orang pada ngedeketin, pengen ngambil permata gue. Tapi gue nggak ada permata padahal. Permata gue aja kemarin diambil. Nggak dibalikin, dipinjemin doang. Cuma dapat motor doang sama kolor. Iya sumpah. Judul filmnya motor dan kolor. Nah, dulu gue cuma jadi kayak ojek doang. Antar jemput anak, antar jemput bini, pulang, bercinta, tidur. Pulang, bercinta, tidur. Kayak lagu. Kagak juga, latihan gua. Jadi pada saat bini gua yang ini menjadikan gua sebagai manusia, mengkaryakan gua sebagai manusia, dia ngejual gue, bangsat juga kan. Kampret emang bini gue, pinter ngejual gue men. Gue aja dodol. Akhirnya lu bisa Maju dan bisa sukses, bisa dianggap sebagai orang. Dulu gue bukan orang. Nah jadi kalau orang sudah menilai kita pakai duit, kita udah bukan artinya lagi. Tetapi jika orang menghargai kita layaknya apa perbuatan kita, berarti orang itu pantas untuk diperjuangkan. Nah saya akan perjuangkan istri saya sampai kapanpun, karena dia yang bikin saya hingga saat ini ada, bukan yang dulu yang bikin saya ada saat ini. Oke. Aduh, jadi Mau denger lagi ceritanya? Nah Pak Ardi Bakri ceritanya, kenapa bisa bikin gue jadi King of Knockout? Gue juga nggak tahu, coba tanya sama beliau. iya. Nah, tapi jujur, gue nggak tahu kalau gue emang raja pukul. Gue sendiri nggak sadar. Sampai gue dijulukin King of Knockout, gue pikir, iseng bener sih ngeledekin gue King of Knockout apaan, raja apaan. Gue bilang gitu. Gue nggak sadar. Nah, sampai Prof. Cino ngomong, lu lupa, lu waktu seleksi duel RCTI, lu itu baru seleksi aja 6 detik lawan udah KO sama lu. Baru begini, gue tiup, jatuh. Enggak, tapi bener, itu bener. Tapi 2004 juga lu pernah di TPI ya? Iya. Fight TPI ya? Ya. Dan gue menangnya rata-rata pukulan semua. Tapi gue sendiri nggak menyadari itu. Sampai gue diberi julukan sama
Bapak Ardi Bakri. Nah, dia juga salah satu orang yang Berjasa. berjasa dalam hidup gua. Iya. Makanya gue bilang semua orang yang ada di sini nih keluarga gue anggap gitu. Jadi ya beliau lah. Makanya pada saat orang-orang ngejatuhin dia, gua tetap dukung dia. Gitu. Oke. Keren ceritanya keren. Keren. Nyari Berlian gue nyari berlian jatuh. Ini kan yang itu. itu berlian hati. Oke, kita lanjut mitra olahraga. Jalan yang lain dari Ko Ahong ini adalah yang menarik lagi karena yang menarik adalah Ko Ahong ini sekarang jadi aktor, pemain film. Terakhir gue nonton film Sri Asih, Keluaran Bumi Langit, dia main ternyata. Tapi nggak jauh-jauh dari fighter MMA gitu loh. Terus akhirnya gue tracing, ternyata main film juga. Apa yang Santa Claus tuh? Tarzan and Jane. Hah? Tarzan X. Tarzan. Tarzan and... Tarzan X. Kok lu tahu sih? Kan gue cuma mancing. Walu. Enggak, gua Santa Claus dari Jakarta. Jadi berapa film yang udah di... 2. 3. Satu lagi? Film pendek dari Juara Sejati. Oh, oke. Jadi selain fighter, praktisi tadi apa bond setting juga aktor sekarang. Keren. Dan juga pelawak. Dan yang dan kalau lihat jangan kaget kalau banyak undangan-undangan di program-program yang ketawa-ketawa ada dia nih. Mukanya galak, kelakuannya kagak. Dah itu aja tuh. Lu nggak nanya kenapa gue mau jadi pelawak jauh dari fighter? Enggak mau sih, pasti lu akan Tanya cerita. dong. Pasti lu akan cerita. Iya, biar habis aja durasinya. 5 menit lagi. Iya. Jadi pelawak merupakan impian gua sebenarnya, bukan impian sebagai fighter. Oh ya? Kenapa? Karena pada saat gua dulu susah, pada saat gua dulu capek, kerja gua penat, kepala gua mau pecah, gua nonton lawak dan itu yang bisa menyejukkan hati, gua bisa lupa masalah gua semuanya. Dan gue pengen jadi salah satu orang yang bisa menjadi pelawak itu. Kenapa? Karena kerjaan pelawak itu paling sulit. Pada saat dia lagi sulit, dia harus tetap bisa ngelawak. Pada saat dia lagi berduka, dia harus tetap melawak. Dan itu pekerjaan yang paling menyulitkan gue bilang. Bukan fight. Fight mah sekali pukul, selesai. Kita sedih tapi harus menghibur orang gitu ya. Itu paling susah. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Cuman pelawak doang yang bisa. Pada saat mereka meratapi hidupnya, mereka harus bisa menyenangkan orang lain. Dan gue salah satu orang yang Disenangkan. merasa bisa tertawa lebar pada saat mereka itu melawak. Gue pengen melawak karena gue ingin nyenangin hati orang. Dan Ingin dream senangin orang. come true jadinya ya. Lo Itu berapa beneran, kali gue program. kepengenan masuk OVJ, masuk lu. Iya. Gue lihat tuh. Masuk, God. Walaupun gak jauh-jauh dari tinju ya. Enggak, walaupun figuran nggak apa-apa, bintang tamu nggak apa-apa. Ya kita nggak jadi bintang utamanya nggak apa-apa, yang penting masuk TV. Terakhir jadi ajudannya Andre Taulani nih. Ya itu sih intinya. Fighter bukan pilihan, tetapi untuk menyenangkan hati orang lain dan orang banyak itu pilihan. Tapi sadar nggak sadar itu karena One Pride ya. One Pride semua yang bentuk. Gila. One Pride teman-teman. Nggak ada Salut. One Pride, nggak ada saya. Bukan nggak ada bini gue yang gitu, nggak ada gue. Karena gue dulu bilang begitu, cuy, gue nggak terima. Karena kalau Ahong nggak ada saya, nggak ada dia hari ini. Kita olahraga cari sendiri cerita soal yang tadi ya. Saya nggak cerita nih. Tepatnya. Nggak ada One Pride, nggak ada TV One, nggak ada gue saat ini. Sumpah. Hingga saat ini aja gue masih bergabung sama VIA. Keren. Walaupun kagak ada surat kontrak. Nggak ada emang. Emang kagak ada. Jadi ya berdasarkan emang gue loyalitas gue sama mereka. Ada tawaran job apa segala macam, gue hubungin mereka. Gue nggak mau ngelewatin. Gitu. Jadi bener-bener tuh buat gue orang-orang yang berjasa itu ya ini, lulu orang, bukan orang lain. Oke. Keren. Cerita keren dari Ko Ahong yang mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau ya. mau bikin film boleh. Undang dia. Gue udah kepikiran tadi bikin scriptwriter, ceritanya bagus banget. Tapi jangan Paling nggak ada bosnya ya. Paling nggak film dokumenter tentang dia nih, menarik banget.
Karena sekarang Dokumenter udah. film perang bukan ya? Banyak. Tapi dokumenter buat lu gratis. Emang gue mau Langsung diam. Kita kembali ke One Pride nih. Ya. Yang tadi Ahmad cerita itu yang membangun karakter lu juga ya, membangun karir lu juga. Nah, kalau perhatiin nih kan masih perhatiin, siapa sih yang punya prospek cerah di fighter unggulan lah, mungkin di kelas lu lah misalnya. Gua dong. Lu. Terakhir juaranya si Wembry. Nanti gua kalahin. Asik. Wembry berapa kali teriak-teriak tuh? Hah? Berapa kali dia teriak-teriak? Gua mau ngelawan Ahong. Gua yang nggak mau lawan dulu. Dia masih muda. Oh, iya. Takut napas habis. Tunggu gua bertapa dulu. Oke. Dia bingung. Gue bingung nanya lagi, soalnya gini. Dari semua itu pasti ada orang, tadi udah cerita ya siapa yang paling berjasa adalah nggak jauh orang-orang yang masih dalam lingkup One Pride lah ya. Nah, kedepannya lo apa sih pencapaian di One Pride, mau seperti apa lagi di misalnya tadi keartisan, pencapaian tertinggi mau jadi apa, atau justru lo mau menguatkan di Bontot. Bontot. Jadi gini, apapun yang disediakan Tuhan gua tetap terima. Walaupun gua sudah bekerja sebagai suhu, gua ngobatin orang, gua ngurutin orang. Iya, gua waktu itu dibilang tukang urut, gua marah. Itu gua mikir-mikir lagi, emang gua ngurutin orang, kenapa gua mesti marah ya? Dodol kan. Ya karena orang nggak ngerti istilah-istilah yang ciroterapi, Gua juga nggak ngerti. Intinya gini, Tapi semua untuk kebaikan lah ya. gua akan melakoni apapun yang disediakan karena gua tahu itu adalah tujuannya baik. Pada saat gua bisa menyenangkan orang, menyembuhkan orang, itu adalah pahala. Bukan pahababi. Atau pahalu. Jadi nggak, yang gua lakukan itu semua demi kebaikan. Itu aja sih. Satu kata dong untuk fans lu. I'll be back. Wih, keren. Tompo, salah ya, bukan Tompo ya. Enggak, gua cuma takut. Dulu kan badanku six pack ya. Sekarang one pack, gimana caranya bikinnya? Ini gimana itu 11 kilo? Nurunin gampang, ngebentuknya susah. Tapi tangan masih tebal kayak Batako. Bagus lah. Tadi Kata sebelum gua tukang semen, tukang bangunan, kampret. Tadi sebelum syuting sih saya banyak ngobrol sama Kohong, sama Ci Caroline juga, bahwa menurunkan berat badan tuh nggak bisa langsung wow gitu ya, harus bertahap karena itu berbahaya untuk organ-organ di tubuh kita. Nah, makanya ketika di event 59 kalau nggak salah ya, ketika lo menolak bertanding dengan Sarifudin ya waktu itu, nah itu mungkin salah satu alasan yang lo bisa jelasin lagi nggak kenapa waktu itu? Gue cuma mikirin tim daripada ini aja, tim One Pride. Gue gak Show-nya mau bikin repot lu orang. Nanti kalau tahu-tahu gue nggak bisa fight, lu orang merubah jadwal acaranya lagi. Karena kan gue orang yang terpenting di situ untuk fight. Asik, 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 asik. Nggak, gue cuma takut, cuman gara-gara gue seorang, tahu-tahu nanti lu orang jadi berantakan, gue nyusahin banyak orang, gitu aja. Fight card bisa berubah tuh kan fight cardnya. Wah, Karsat berubah, itu yang repot nanti matchmaker tuh sama Francino Tirta. Nah, gue dikutuk pula nanti kan. Nah, nggak usah, jadi nggak mau gue nggak mau. Gue lebih baik mundur dulu, walaupun dikatakan pengecut, penakut. Emang gue penakut, kalau nggak gue udah berani lompatin gedung. Waktu itu berat berapa menuju 77? 86, seminggu lagi untuk ke 77. Ini berat ya. Dan gue konsultasi sama Prof Cino. Prof gimana? Gini. Gue punya kendala begini nih. Kalau gue mau dropin bisa. Karena gue 3 minggu gue bisa turunin 12 kilo. Wow. 3 minggu gue bisa turunin 12 kilo. Alhasil gagal jantung. Bahaya dong itu. Itu yang tadi banyak ngobrol sama Kok Ahong sama istrinya, bahwa kalau terlalu drastis itu berbahaya juga. Iya. Makanya Maksa. keputusannya akhirnya lebih baik menunda ya. Lebih bijak. Mau dibilang pengecut, mau dibilang apa. Lihat aja nanti dah. Yes, that's good. Salut buat ini. Alpepek. Salut lah. Si JK lagi
menuju satu step menuju. Lu jangan bilang JK nyari gua lu. Bukan. Nanti gua tantangin JK lagi. Tapi lu sama JK Kalah sama-sama dong pukulan. gue. Sama-sama punya pukulan yang keras nih. Lo ada kata-kata JK yang... belajar dari gue. Lu nggak lihat waktu dia tanding dia rambutnya beginiin? Tapi dia nggak begini. Kagak. Dia begini dong. Nah itu versinya gua tapi dalam yang kekejamannya. Jai Mereka sedap. sama-sama pemegang sabuk abadi, Bang. Iya. Dia tuh cesannya gua kayak gua tuh sama dia tuh ya temenan sih, kalau nggak musuhan dong ya. Candaan mulu sama, Bang. Gak ada seriusnya. Nggak sama JK enak kok orang. Ada pesan nggak buat dia? Dia Gue Februari. pengen dia maju, sukses, mengharumkan nama Indonesia, kalahin orang yang bilang gue ucup. Terus siapa tuh? Yang itu tuh heavyweight tuh. Waktu gue fight lawan Alex, gue dibilang apa? Dibilang apa Mi? Dia sebut gue apa? Gue tantangin. Tau-tau dia yang KO kemarin. Mulutmu harimaumu. Makanya dia nggak bisa menjaga mulutnya. Makanya dia KO sendiri waktu berantem. Gue ledekin gantian. Hei, kok KO? Tidur loh. Tapi pakai bahasa Inggris yang ngetik bini gue. Nah, waktu gue kalah dia ngeledekin gue. Waktu dia kalah gue ngeledekin balik. Impas kan. Hidup itu mesti seimbang. Nggak boleh dia terlalu atas, nggak boleh terlalu bawah. Apalagi Tapi lu ngedidik fighter-fighter muda nggak sih untuk ke One Fight? gue bini-bini muda. Salah, tulang muda. Hati-hati, Bang. Tulang muda. Hati-hati Jawa. Tulang muda. Gua ngedidik orang untuk ngancurin tulang muda. Jadi kalau lu orang ada nih, lu orang pasti pada kena. Kalau yang kebanyakan berdiri, tubuhnya pasti sakit. Iya. Ya kan? Mau betis. Pakailah sepatu Skechers. Nggak, itu supaya lu nggak ada ini. Tulang muda itu muncul karena adanya tekanan yang benturannya sama yang keras-keras. Jadi sakit banget. Apa urusannya? Iya, gue bingung gua. Pertanyaannya fighter muda jadi tulang muda. Apa urusannya? Promo diselip. Lu parah lu. Hostnya parah. Salah lagi yuk. Pasang tuh, pasang udah. Pasang. Berani banget gue ya. Hostnya parah ya. Gua belokin gua keterusan belok. Saya ini Bang, nggak berani saya, Bang. Bos saya kok. Makanya kita hilang nanti. Jangan bilang. Ya pertanyaannya, gue nggak ngedidik fighter-fighter muda karena gue udah tua. Jadi yang ngedidik orang lain aja, gue kasih kesempatan. Apa gym lo apa namanya? Apa Gue nggak ada gym, gue ada tempat urut. Oh, oke. Gimana kok? Tapi tempat urut gue jadiin tempat gym. Bingung kan lu? Kita. Cerita. Jadi begini, kita harus bisa memanfaatkan segala tempat untuk bisa maju. Kalau bisa dijadiin tempat mandi lu di situ. Jadiin tempat gym lu di situ. Gua orang habis pasien udah selesai, gua angkat barbel lu. Oke. Ya kan tiada hari tanpa latihan. Nanti gua kalah lagi, dimaki-maki pula, dicubir. Salah dicibir. Tapi bener nggak, gue nggak ada gym, tapi tempat latihan gue pakai di tempat gue praktek gue pasien gitu. Nah di situ gue bisa ngisi waktu. Satu, gue bisa ketemu sama bini gue setiap hari, gue nggak jauh dari dia. Yang kedua, pergerakan gue selalu bisa diawasi kan gitu kan. Takutnya gue nyeleneh. Kan ada CCTV. Itu dia, gue malah minta ruangan gue dipakai CCTV. Karena yang urut kan nggak hanya laki-laki kan. Iya, gue takutnya yang pasiennya yang megang-megang gue. Nah, Nah, dia ganti yang dia minta diurut. Kan lu bilang tadi ini dipasang di ruang praktek ya. Ada nggak pasien lu yang lu fighter MMA ngurut gua gitu, takut nggak? Atau ada nggak pasien Justru malah yang mereka pengen. Oh gitu. Mereka kan cari kok. Gue bisa berkembang dalam praktek gue pengobatannya juga gara-gara ini. Bagian dari promosi. Iya. Tapi bini lu jago. Jago dia jual gue. Karena dia punya nama. Dia melihat prospeknya selalu. Gue mah dulu dodol. Gue udah jadi juara 9 kali berturut-turut. Nggak ada duitnya gue.
Ada kali. Kagak, sumpah. Kagak di marketingin. Oh, Gua itu. kagak punya manajemen. Pas ketemu sama bini gua yang ini, set dia lihat. Pih, itu di belakang banner kamu itu kok orang bisa tempel-tempel gitu? Kamu nggak tempel? Nggak ada yang mau nempel. Lu lihat nggak? Nggak ada yang nempel. Sampai gua sama bini gua kenal bini gua, itu penuh banner gue. Sampai gua minta lebihan lagi nggak dikasih. Itu yang ada apa Raja IT apa gitu. Oh itu dulu sih nggak ada ya, kosong ya. Kosong. Doyannya berantem doang, kagak mikir ini, kagak mikir. Gua taunya berantem, tapi gua baik sama bodoh beda tipis. Nah itu tuh sebutan dia begitu. Baik sama bego beda tipis. Ya gue pikir bener juga. Tapi kalau hai kakak, Suruh masuk bang. ini abang gue makan bakmi bareng-bareng dulu. Bang sini bang. Bang, oh, jangan ngopi nanti gue mirip sama Sawardi. Jangan. Ada bos. Oke, ini terakhir. Ke Wawan. Cie, gue panggil ke Wawan. Ke Wawan, jawab pertanyaan yang cepat ya. Pertanyaan cepat, rapid question lah. Rapid bukannya itu buat COVID. Swab itu mas. Lo harus jawab pertanyaan cepat dari dua pilihan. Nggak usah makin mikir, langsung jawab. Ya kan? Kayak burger apa steak? Burger, Ya. Ground atau stand up? ground. Ground. Hobi menangnya mukul mulu. Hoki kan gue bilang. Pengusaha atau komedian? Nah le. Pengusaha atau komedian, tukang urut. Kagak ada. Berarti pensiun dia udah mikir jadi tukang urut deh. Keren loh, keren. Nggak apa-apa, yang penting fullsnya banyak. Oke, telenovela apa Bollywood? Nah, jangan nggak pernah nonton. Nggak dua-duanya. Nggak pernah nonton. Gue nggak nonton TV, gue nonton bokep. Beneran. Aduh, ini yang berat nih, ini pertanyaan berat. Bini gua merusak untuk dididik menjadi baik. Baik dalam berhubungan badan agar Anda tidak salah kecengklek. Mempelajari teknik-tekniknya. Jangan dari sisi negatifnya dong. Gaya favorit? Gaya favorit. Panjang nih, panjang. Ya, kita pelajari habis syuting ya. Sini, Pasti mitra olahraga penasaran nih. Aduh, ini berat nih, ini pertanyaan berat nih. Theodorus Ginting atau Alwin Kicay? Gak bakalan. Gua dua-duanya. Bohong lu. Sumpah gue mau dua-duanya. Diapain? Gue mau dua-duanya. Kan gue suka berantem. Iya. Jadi kalau lu nawarin gue, Theodorus atau Alwin Kincay, gue pilihnya Agus Prasetyo. Alwin Kicay kan udah lu kawin. Kagak. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup dia dong. Kita kan itu tadi katanya, ada naik, ada turun. Ada kalanya gue naik, ada kalanya gue turun. Bisa aja gue kalah. Tetapi jika orang nantangin gue, ya gue nggak akan mundur. Siapapun nantang gue nggak pernah kata mundur. Cuman waktu kemarin aja yang Syarifuddin. Dan gue bukan mundur karena Syarifuddinnya. Gue mundur karena kalian loh. Itu yang dicamkan loh. Bukan mundur, gue seumur hidup. Ditantangin siapa? Ayo, Cina bego, Cina batu. Lu kasih gue cabai, gue makan cabai. Lu kasih gue batu, gue makan batu. Gue nggak pernah kata enggak. Fight, berantem sama siapa aja. Ayo, asal jangan lawan polisi. Tangkap. Asal jangan di luar oktagon. Kagak juga sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Selebrasi kemenangan bareng tim atau bareng fans? Udah cerita lo. Sendiri. Karena saya sekarang sendiri. Dan aku aja memiliki istri. Dia bakal jadi cornerman gue. Gue juga cornerman. Dia yang bagi ngelapin gue sama ciumin gue. Tenaga gue hilang langsung zuit. Bangun terus bang. Bangun. Bingung kan lu? Gue bingung ngeditnya nanti tuh. Conor McGregor atau Khabib Nurmagomedov? Khabib. Kenapa? Ground. Rendah hati. Oh, gue pikir Murah hati. lu nggak milih Conor karena sama yang Sama juga bentukannya. Itu titisannya namanya. Titisannya. Dari timur ke utara, utara ke selatan, selatan ke barat. Titisannya. Rambutnya ada. Hah? Tinggal dibotak itu doang. Kalau lu seorang superpower, Apa? misalnya lu ini nih, kalau kata anak gua,
superhero, lo mau bisa terbang atau bisa menghilang? Gue bisa menghilang biar bisa ngintip. Itu paling penting cuy. Kita mah manusiawi aja. Terbang ngapain? Kalau udah ada pesawat. Lo doyannya keluar Kalau malam, bisa lari ngapain? Ngapain? Capek. Udah ada mobil. Menghilang nggak ada. Saya ngeliatin orang. Semuanya ada. Yang lu pilih, yang lu kasih pilihannya menghilang. Tidak pernah ada. Tapi gue nggak mau nungguin itu, Lilin nggak mau. Itu babi ngepet. Doyan keluar malam apa rebahan seharian? Keluar malam jika temenin istri, rebahan jika temenin istri. Ini Karena kalau ditemenin orang lain nggak boleh. Keluar malam temenin orang lain nggak boleh. Rebahan ditemenin orang lain nggak boleh. Kita harus mengikatkan hati kita sama istri kita. Masa istri orang? Iya bener ya. Kayaknya gara-gara bininya aja nih ngomong kayak gini nih. Aku padamu. Asik. Oh makasih. Oh bukan gua, bukan gue. Oke. Tapi dia cinta sejati gue kok. Gue kenal dia dari 2001. Gue pernah lihat dia main skating. Gue pernah ngomong. Di Mall Taman Anggrek dong 2001. Ya itu dia aku tahu. Ya emang ada di situ doang. Iya 2001 Mall Taman Anggrek. Dulu kan ada di Mega Mall. Tapi gue pernah ketemu dia, gue anak Untar. Gue ketemu dia itu di 2001. Jangan Sebenarnya. lu yang latihan muter-muter gitu ya, Yeah. figur-figur skating ya? Bukan, gila, yang gua buat masih itu ngerok es. hafal. Lu yang bawa mobil gitu ya? Yang bawa mobil Di kayak mobilnya. apa ya? Enggak. Jadi gue ceritanya tuh gue justru mungkin jodoh ya. Walaupun gue punya jalur hidup sama orang lain, tetapi gue tetap dipertemukan sama dia. Jalurnya udah mengsong ke sini, tetap lurus lagi ketemu dia. Karena di 2001 ternyata gue pernah ketemu dia. Pada saat dia main ice skating dengan jaket yang gue tahu dan gue tahu gayanya semuanya. Gue bisa sebutin semua gaya dia pada saat dia skatingnya itu. Dan orangnya jam berapa ada, yaitu dia ternyata. Oh figur tuh yang kakinya sampai Bukan, salto. Wow. Nah, di 2018, gue cedera otot, gue datang terapi. Oh. 2018. Ya, 2018 gue terapi. Gue masih nggak kenal tuh dia. Nggak punya niat, ya takut juga, cakep, kita mau bukan siapa-siapa kan ya. Lu cerai tahun? 2002, nggak tahu berapa sih ini. 2019 kita cerai, gue cerai. Tuh, ke 2018 ke tempat itu cedera. Terus? 2018 gue ke tempat cedera berobat sama kokonya 2018. Kemudian 2019 gue punya rumah tangga rusak, tapi bukan dia pelakornya, orang lain pelakornya. Jadi dia tidak pernah pelakor karena pelakor itu selalu melakukan sesuatunya itu dengan diam-diam dan ngumpet-ngumpet. Sedangkan gue sama dia buka-bukaan. Pelakor itu diam-diam. Kalau terang-terangan berarti bukan pelakor. Dan Terus? dia bukan pelakor. Nah di situ? Orang lain pelakor. Di 2019 hubungan rumah tangga gua rusak. Gue bete gue ngajak dia pergi nonton premier. Wah, keren-keren. Nah itu yang gue bilang naik mobil dia. Sumpah bener tuh, bukan bohongan. Iya tahu, ada motor sama kolor. Diterusin lagi Di kayaknya. 2019 mulailah gue jatuh cinta. Jadi pada saat di 2001 itu melihat tapi tidak berani menjamah, di 2018 mendatangi tetapi tidak berani memperkenalkan diri, di 2019 memberanikan diri untuk mengajak pergi, kan gitu. Wih, Jadi hingga saat ini dia jadi istri gue. Nah, yang dulunya gue udah punya rumah tangga dan gue hancur, gue nggak mau rumah tangga gue hancur lagi pada saat gue bersama-sama dia. Karena gue udah pernah dalam keadaan yang rusak, gue nggak mau sama dia rusak hubungan gue. Karena hidup kita tuh bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau nggak ada orang yang sayang sama kita di samping kita sampai kita tua nanti. Oke. Mantap. Pada saat kita muda, banyak wanita-wanita atau banyak orang-orang yang mau sama kita. Tapi pada saat kita tua, jangan bilang duit banyak ya. Pada saat kita tua, kita nggak berdaya, siapakah orang yang di sampingmu yang siap menemanimu pada saat kamu terbaring lemah? Dan gue pilih dia. Oke lah, mantap. Yuk pulang, bye. Belum. Berarti satu kata buat bini lu, cepet. Satu kata, I love you. Hai.
Oke. Itu udah 3 kata ya nih. 3 kata ya. Oke, mitra olahraga. Kalau gitu, fuck. Apa tuh? Fuck. Kir miskin. Oke, mitra olahraga. Kohong, thank you ya. Thank you. Thank you ngobrol-ngobrolnya, banyak yang kita gali dan mungkin di podcast lain belum keluar nih, menarik obrolannya. Benar-benar sisi lain dari olahraga Indonesia. Kali ini Kohong yang cerita. Sukses terus, cepat comeback ke Oktagon. Kita tunggu Februari nanti di Antv, di MMA, dan mitra olahraga jangan lupa like, subscribe YouTube-nya Lensa Olahraga, follow IG Lensa Olahraga, dan yang pasti Facebook di Lensa Olahraga. Sukses terus buat Kang Ahong. Kok Ahong, thank you banget. Thank you. Sukses juga buat bone Setting. ya. Kong, Apa thank you kalau gitu? banget. Gini ya. Aku thank you banget. Thank you. Obrol-obrolannya saya Anding dan Rudi Ahong Gunawan. Ahong Gunawan. Pamit. Tonton terus Lensor Podcast MMA karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Oh.